Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali jumpa dalam program RYM, Renewing Your Mind, di mana melalui program ini kita bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan membuka pikiran kita, sehingga kita boleh mengenal Allah dengan benar, hidup kita berubah, semakin hari semakin berkenan kepadanya. Sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh ada bersama untuk belajar dan merenungkan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau berkenan menolong, memberkati dan mengurapi kami semua. Berbicaralah melalui anak-Mu ini, berikan kami semua hikmat, sehingga kami boleh benar-benar membuka hati, mengerti, bahkan hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ampuni segala dosa, kesalahan, keterbatasan kami, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, terlebih dahulu saya ajak kita bersama memeriksa kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus 1 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bapak, Ibu, Saudara, judul daripada perikop ini adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Jadi, ayat ini berbicara tentang kekayaan dan orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih itu siapa, Saudara? Orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih oleh Allah sendiri, dan diberi kesempatan untuk mendengarkan kabar baik, yaitu Injil, diberi meterai Roh Kudus, lalu digarap oleh Allah melalui setiap kejadian di dalam hidup ini, supaya bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula, yaitu segambar dan serupa dengan Dia, dan kelak bisa diterima sebagai anak-anaknya yang berkenan. Siapa itu? Itu adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saudara, ayat tadi juga mengatakan bahwa sebagai orang-orang yang terpilih, kita disediakan, kita diberi kekayaan oleh Allah. Dikatakan Allah mengaruniakan kepada kita. Apa yang dikaruniakan, apa yang disediakan, apa yang diberikan sebagai kekayaan kita, Saudara. Tadi dikatakan segala berkat rohani di surga. Wow, itu sesuatu yang tidak ternilai, Saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Siapakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Sehingga Allah yang maha besar, yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang menciptakan langit dan bumi itu, menyediakan, memberi kita kekayaan yang begitu limpah, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi di sini jelas kita harus mengerti bahwa kekayaan bagi orang-orang pilihan, bagi orang-orang percaya, itu sejatinya bukan hal-hal yang lahiriah. Ya, karena hal-hal yang lahiriah, yang duniawi, yang tampak itu semuanya fana. Ya, semuanya pasti akan berlalu, semuanya pasti akan lenyap, Saudara.
Jadi kekayaan kita yang sesungguhnya adalah berkat rohani di surga. Apa itu berkat rohani di surga, saudara? Berkat rohani di surga adalah kerajaan surga itu sendiri, di mana Allah Bapa dan yang mulia Tuhan Yesus berada. Kerajaan surga. Nah, kerajaan surga itu sendiri dikatakan di dalam Roma 14 ayat 17 bukan soal makanan dan minuman. Artinya bukan berupa berkat-berkat jasmani atau hal-hal lahiriah. Tetapi dikatakan soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya, bagaimana kita bisa memperagakan satu hidup yang benar. Hidup yang benar adalah hidup yang mengerti akan kehendak Allah. Lalu kita lakukan. Sehingga kita mengalami damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal itu. Itu adalah berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan kalau kita berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus, tidak lain tidak bukan adalah pribadi Allah sendiri. Jadi sejatinya berkat rohani di surga yang disediakan Allah bagi kita adalah pribadinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, jarang sekali yang menghayati akan hal ini, saudara. Ya, dengan demikian kita tahu bahwa Allah sejatinya membuka diri tanpa batas untuk bisa kita miliki. Nah, banyak orang berpikir kita itu tidak bisa memiliki Allah. Berpikir bahwa kita itu tidak bisa bersentuhan dengan Allah. Berpikir bahwa kita itu tidak bisa melekat dengan Allah, saudara. Nah, tentu itu merupakan penyesatan dari si jahat, penyesatan dari setan, di mana menanamkan di dalam pikiran setiap orang-orang percaya bahwa tidak mungkin kita itu memiliki apalagi dimiliki oleh Allah. Padahal sejatinya tidak demikian, Bapak, Ibu, Saudara. Allah sudah membuka diri tanpa batas untuk kita miliki, untuk kita temui. Asalkan kita benar-benar memiliki niat, memiliki kehausan untuk bertemu, untuk melekat, untuk menyatu, untuk memiliki Dia. Seperti dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 12-14. Bahwa Allah berkenan untuk ditemui ketika kita mencari Dia dengan segenap hati kita. Dan itulah sejatinya kekayaan, itulah sejatinya harta yang tidak ternilai, yang disediakan Allah dan harus kita miliki. Maka kita harus berjuang, kita harus kejar, ya. Kita harus perjuangkan melalui hidup ini supaya kita bisa memiliki Allah, saudara. Kenapa kita harus berjuang? Karena kenyataannya memang Allah itu tidak tampak, itu masalahnya, saudara. Dan Allah itu tidak bisa kita miliki dalam sekejap, dalam hitungan waktu. Tidak bisa kita miliki secara otomatis. Ketika kita menjadi orang Kristen, sekian tahun lalu kita bisa memiliki Allah. Tidak begitu, ya saudara. Tetapi kita harus perjuangkan, itulah sebabnya, ya. Di dalam Matius 6 ayat 20, Tuhan Yesus sendiri berkata, kumpulkanlah harta di surga, bukan di bumi. Artinya apa? Artinya untuk memiliki Allah, dan agar kita juga bisa dimiliki Allah, kita harus merajutnya
dari hari ke hari. Ya, kita harus mengumpulkan sedikit demi sedikit, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu caranya bagaimana agar kita bisa memiliki Allah? Nah, yang pasti satu hal, Saudara, kita harus benar-benar memiliki kehausan, memiliki niat yang serius, ya, untuk bisa memiliki Dia, Saudara. Saya percaya kalau kehausan, kerinduan itu, gairah yang sangat kuat itu ada di dalam diri kita, maka Roh Kudus pasti akan menuntun, akan membimbing kita. Sejatinya Roh Kudus itu sudah taruh gairah atau api di dalam setiap hati kita. Nah, masalahnya kita biarkan, Saudara. Gairah atau api itu bisa berkobar kalau kita kobarkan, tetapi akan tetap diam, bahkan akhirnya akan padam kalau kita biarkan, Saudara. Banyak dari kita biarkan, Saudara. Nah, oleh sebab itu, agar kita bisa memiliki kekayaan itu, kita harus memiliki satu niat serius, sungguh-sungguh, kehausan, gairah, itu harus terus kita kobarkan untuk memiliki Tuhan. Melalui apa, Saudara? Ya, melalui kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui saat teduh, ya saudaraku, melalui kehidupan doa, di mana kita punya jam-jam tertentu di mana kita harus bertemu Tuhan. Ya, kita bisa tetapkan, kita mau bertemu Tuhan setiap jam 11 misalnya, setiap jam 4 pagi, setiap jam 12 malam. Nah, itu kita harus luangkan betul waktu itu khusus untuk Tuhan, untuk bertemu Dia. Kita bangun. Itu kita mencari Dia, Saudara. Ya. Kemudian dengan cara apa lagi? Perenungan akan firman Tuhan, Saudara. Kita akan selalu renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 2, Saudara. Ya, itu harus kita lakukan dengan tekun. Tidak hanya sekedar membaca, mendengar, tetapi kita renungkan, sehingga kita benar-benar bisa sampai kepada tingkat kita mengerti apa yang dimau Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, melalui apa lagi? Melalui hidup kudus. Kita harus belajar hidup yang sekudus-kudusnya, hidup yang sebersih-bersihnya, Saudara. Hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela. Karena memang untuk itulah kita dipanggil. Kalau kita perhatikan ayat berikutnya, Efesus 1 ayat 4 mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, sangat jelas, Bapak Ibu Saudara, itu harus kita kejar, Bapak Ibu Saudara. Nah, masalahnya tidak mudah juga untuk melakukan hal itu, untuk berdoa, untuk bersaat teduh, untuk merenungkan firman, untuk hidup dalam kekudusan. Ya, masalahnya kita masih memiliki banyak kesenangan, kita masih punya banyak keinginan, ya Saudara, dan itu menuntut untuk dipenuhi. Nah, maka kalau kita benar-benar serius mau ya memiliki Tuhan, maka kita tidak boleh memiliki segala sesuatu yang lain, Saudara. Ya, kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan dan kesenangan kita. Dengan kata lain, segala kesenangan-kesenangan yang tidak membuat rohani kita bertumbuh, setiap hobi yang tidak membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, ya, pergaulan-pergaulan yang tidak membuat kita bisa memindahkan hati ke surga, ya, semua itu tidak perlu kita lakukan, Saudara.
Kita harus berani untuk berkata tidak, untuk meninggalkan segala kesenangan, hobi, keinginan, hasrat yang seperti itu. Itulah sebabnya di dalam Lukas 14 ayat 33 Tuhan Yesus mengatakan, demikian pula lah setiap orang yang tidak bisa melepaskan diri dari segala sesuatu tidak bisa menjadi muridku. Artinya tidak bisa dididik, tidak bisa dilatih untuk memiliki aku. Begitulah maksudnya. Maka itu harus kita perjuangkan. Itu bukan hal yang mudah juga, saudara. Karena untuk melepaskan segala keinginan kita, itu sama halnya kita harus merobek daging kita sendiri. Dan itu sakit, bahkan sangat menyakitkan, saudara. Tetapi, ya, semua yang kita butuhkan untuk itu sejatinya Tuhan sudah sediakan. Makanya tadi juga dikatakan segala berkat di surga. Artinya segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bisa memiliki Tuhan itu disediakan oleh Allah. Ya, kita akan diberikan satu kemampuan untuk itu. Kita akan diberikan satu kesanggupan asal kita mau serius, asal kita mau sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Dan itu kekayaan, dan kekayaan itulah yang membedakan kita ya dengan orang-orang yang memiliki kekayaan lahiriah. Saudara, kenapa saya katakan itu yang membedakan? Karena ketika kita memiliki kekayaan atau berkat rohani yang tadi saya katakan disediakan Tuhan, berkat-berkat rohani di surga, maka ya saudara, ketika kita dalam keadaan terjepit, ketika kita dalam keadaan terdesak, dalam kebutuhan yang begitu mendesak, ketika kita mengalami pergumulan yang begitu berat, ketika kita menderita satu penyakit yang tidak kunjung sembuh, ya, atau kita sedang menghadapi atau mengalami penderitaan karena satu musibah ataupun bencana, maka kita akan tetap kuat, kita akan tetap tangguh, kita bisa melalui dengan baik. Kita yang seharusnya butuh didoakan, kita justru bisa berdoa. Kita yang sejatinya butuh pertolongan, tetapi justru kita bisa memberikan pertolongan, saudara. Ya, kita bisa menjadi berkat dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Ya, itu akan terperagakan ya melalui bisa melalui perkataan kita, juga melalui sikap hati dan perbuatan kita. Dan itu memang bisa dialami ketika kita benar-benar memiliki Tuhan, memiliki berkat rohani di surga itu, saudara. Buktinya siapa? Buktinya Ayub, saudara. Ketika segala sesuatunya habis, ya harta, kekayaan, anak-anak, bahkan istrinya sendiri mengutuki dia, ya, saudara bisa lihat bagaimana Ayub menyikapi itu. Apa yang keluar dari mulutnya? Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku masuk ke dalamnya. Kenapa Ayub bisa berkata seperti itu? Kenapa Ayub bisa kuat? Karena dia memiliki Tuhan. Coba perhatikan Rasul Paulus ketika dia berada di penjara, ya, bersama rekannya. Saudara, ya, kalau orang lain, saya percaya itu merupakan satu hal yang menderita, ya, mendatangkan duka cita. Tetapi beda dengan Paulus dan Silas, di mana mereka justru bisa memuji-muji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bahwa hatinya penuh sukacita.
menunjukkan bahwa kehidupan mereka berbeda dengan para nabi yang lain, saudara. Ya kan, saudara? Kenapa? Karena Paulus memiliki Tuhan, saudara. Saudara perhatikan apa yang diungkapkan pemazmur di dalam Mazmur 73 ayat 25 dan 26, di mana dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan keselamatanku hanyalah Tuhan saja. Siapa gerangan yang kuingini di bumi dan di surga ini kecuali Engkau? Luar biasa, saudara. Bagaimana mungkin sang pemazmur bisa berkata seperti itu? Ya, karena dia memiliki Tuhan. Dia bisa mengatakan, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, saudara. Ya, memang begitu. Untuk memiliki Tuhan, itu kita harus total. Kita tidak bisa mengingini dunia, tetapi juga mengingini Tuhan. Kita tidak bisa memilih sebagian dunia, sebagian Tuhan. Nggak bisa, kita harus total. Makanya 22 ayat 37 dikatakan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Artinya kita harus total. Kalau kita tidak total, tidak mungkin bisa, saudara. Ya, jadi itu yang menjadi kekayaan kita yang luar biasa, saudara. Dengan demikian, ketika kita bisa memiliki sikap hidup yang benar, kita bisa memperagakan hidup yang menyukakan hati Tuhan, ya. Kita bisa memiliki hidup yang berkualitas di bumi ini, itu barulah bisa dikatakan kita memiliki Tuhan. Dan ingat, ketika kita memiliki Tuhan di bumi ini, maka kelak ketika kita menutup mata, kita juga akan memiliki Dia di surga. Tetapi ketika kita tidak memiliki Dia di bumi, saya pastikan kita juga tidak mungkin memiliki Dia di surga nanti. Itulah sebabnya, saudara, waktu ini singkat, kita harus gunakan sebaik-baiknya. Nah, sayang sekali banyak orang Kristen yang tidak menyadari akan hal ini. Kekayaan yang sebenarnya yang Tuhan sudah berikan. Sebaliknya, ya, matanya sudah dibutakan oleh kuasa gelap, sehingga yang tampak, yang terlihat, yang dikejar adalah hal-hal duniawi yang sejatinya fana, yang sebenarnya satu hari nanti akan berakhir, akan lenyap, saudara. Maka tidak heran kalau ya kita melihat walaupun sudah Kristen bertahun-tahun, hidupnya masih duniawi. Yang dikejar hanyalah harta, kekayaan, ya, popularitas, jabatan, ya, bagaimana supaya bisa menikmati keindahan dunia ini. Itu yang mereka kejar. Lupa bahwa satu hari nanti ketika menutup mata harus menghadap tahta pengadilan Allah. Di sanalah kita akan diperhadapkan muka dengan muka dengan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tidak ditanya, Bapak Ibu Saudara, harta apa yang kita miliki selama kita di bumi ini, apakah itu berupa rumah, ataukah itu berupa tabungan, ataukah itu berupa gelar atau jabatan, tidak. Tetapi yang diperkarakan pada saat itu, apakah di dalam genggaman tangan kita memiliki Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang masih kita miliki ini. Mari ya kita terus kejar kekayaan surgawi. Kita kejar harta di surga. Kita kejar berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan ingat saudara, ketika berkat rohani ya itu sudah ada di tangan kita, kita sudah memiliki Tuhan, maka
ya, berkat-berkat jasmani yang Allah sudah sediakan bagi kita, yang ada pada kita, itu bisa kita nikmati, saudara. Karena saya percaya orang yang demikian hidupnya akan jadi berkat dan berguna bagi Tuhan dan kerajaannya. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak atau belum memiliki berkat rohani, kita belum memiliki Tuhan, walaupun harta kita berlimpah, ya, itu pun tidak akan bisa kita nikmati. Artinya tidak akan bisa membawa kita pulang ke rumah Bapa, tetapi justru menggiring kita kepada kebinasaan. Jadi ketika kita bisa memiliki Tuhan, kita memiliki kekayaan yang berupa berkat rohani yang terbaik itu, sejatinya kita sudah meraih dua berkat, di mana berkat jasmani yang ada pada kita juga bisa kita nikmati. Tapi sebaliknya, ketika kita hanya memiliki berkat jasmani saja, kita justru akan kehilangan, karena pada akhirnya kita akan binasa. Renungkan baik-baik, saudara, ketika kita memiliki berkat rohani, memiliki Tuhan, maka kita memiliki berkat yang double porsi. Sebaliknya, ketika kita memiliki hanya berkat jasmani saja, itu sama artinya kita tidak memiliki berkat apapun juga. Camkan, jangan lagi duniawi, kejarlah kekayaan yang sebenarnya yang Tuhan sudah sediakan, yaitu pribadi Allah sendiri. Carilah Dia dengan segenap hatimu, upayakan untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya dan lakukan. Itulah berkat terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang terpilih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, dengarkan pujian ini. Aku memilih-Mu, Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang.
langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami jadi tahu yang harus kami kejar dan perjuangkan adalah memiliki Engkau sendiri, ya Bapak. Kami harus melepaskan segala sesuatu. Kami percaya ketika kami punya niat, ketika kami kobarkan gairah yang ada di dalam diri kami, maka Engkau sendiri yang akan menolong, memberikan kesanggupan. Ampuni kami ya Bapak, kalau selama ini kehidupan kami masih kurang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau berubah, kami mau bertobat. Tolong kami Bapak. Terima kasih, dan jika sebentar program ini berakhir, kami melanjutkan aktivitas kami percaya Engkau ada, menyertai, memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam RWM. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.